Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Di sesi kedua, kita lanjutkan untuk pemaparan dari teman kelompok kita ya, untuk materi kita malam hari ini. Oke, silakan dilanjut untuk Katarina sama siapa? Surat apa tadi namanya? Lupa lagi satu lagi. Katarina sama siapa satu lagi? Maria, Oh Maria. iya Maria. Oke. Sebentar ya, saya bantu share screen lagi. Oke, silahkan Maria dan juga Katarina. Lanjutkan. Selanjutnya ada penyampaian informasi dengan baik dan sistematis. Informasi dalam presentasi harus disampaikan secara ringkas, namun tetap jelas. Penggunaan bahasa yang sederhana membantu audiens untuk lebih memahami pesan utama atau pesan inti tanpa kebingungan. Setiap slide sebaiknya mendukung alur penyampaian dan tidak membuat terlalu banyak informasi. Yang berikutnya ada pengguna media presentasi yang relevan. Media presentasi berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Visual seperti diagram alur, ilustrasi, atau me- make, make Mock up. Atau mock mock up. atau mock-up sistem dalam Ya. membantu audiens untuk memahami proses inovasi. Media yang tepat membuat presentasi lebih menarik dan komunikatif. Lanjut. Yang berikutnya ada kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik. Sesi tanya jawab mencerminkan kesiapan presenter terhadap proyek inovasi. Jawaban sebaiknya disampaikan secara tenang, logis, dan relevan. Presenter perlu mengantisipasi pertanyaan terkait pasar, teknologi, dan risiko bisnis. Berikutnya ada memberikan argumen yang kuat dan meyakinkan. Argumen harus didukung oleh data dan logika bisnis digital. Penjelasan yang meyakinkan menunjukkan bahwa proyek telah dipersiapkan dengan matang. Setiap argumen sebaiknya kembali menegaskan nilai dan potensi inovasi yang telah ditawarkan. Next. Yang berikutnya ada penutup dan penegasan nilai proyek inovasi. Penutup presentasi merangkum semua masalah, solusi, dan manfaat utama inovasi bisnis digital. Kesimpulan yang disampaikan secara singkat namun berdampak. Presentasi diakhiri dengan ajakan tindakan lanjut seperti diskusi atau evaluasi proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Selanjutnya, studi kasus proyek inovasi bisnis digital. Di sini kami mengambil studi kasus tentang kopi kenangan. Sebagai usaha minuman kopi yang banyak dijumpai di berbagai kota, menghadapi tantangan kopi kenangan menghadapi tantangan antrian panjang dan lonjak pesanan pada jam sibuk. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks presentasi proyek inovasi bisnis digital, solusi yang disampaikan adalah pemanfaatan aplikasi pemesanan digital kopi kenangan yang memungkinkan pelanggan
pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran secara online. Melalui presentasi yang terstruktur, dijelaskan latar belakang masalah, solusi digital yang diterapkan, serta manfaat bagi bisnis dan pelanggan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penyampaian presentasi inovasi yang jelas dan sistematis berperan penting dalam menjelaskan nilai dan efektivitas inovasi bisnis digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kesimpulan atau pertanyaan dulu, Ibu? Boleh ya, langsung ke kesimpulan dulu. Kesimpulan, presentasi proyek inovasi bisnis digital berperan penting dalam menyampaikan ide, solusi, dan nilai bisnis secara jelas dan terstruktur. Keberhasilan presentasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas inovasi, tetapi juga kemampuan presenter dalam menjelaskan masalah, solusi, dan model bisnis secara logis serta mudah dipahami. Melalui penyusunan materi yang sistematis, penggunaan media yang relevan, dan teknik komunikasi yang persuasif, audiens dapat memahami potensi dan kelayakan inovasi yang ditawarkan. Studi kasus menunjukkan bahwa inovasi bisnis digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dapat diterima dengan baik apabila disampaikan melalui presentasi yang jelas, meyakinkan, dan berorientasi pada kebutuhan penggunaan. Pengguna. Udah? Ya, udah Ibu. Oke, teman-teman. Udah selesai ya pemaparan materi dari kelompok kita malam hari ini. eh oke, teman-teman. Kita langsung aja buka untuk sesi diskusi kita malam ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, nyalakan video juga boleh ya, teman-teman. Atau mic-nya diaktifkan boleh. Silakan, teman-teman. Kita tunggu 3 pertanyaan utama dulu kali ya, teman-teman. Silahkan. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman, terkait materi kita hari ini? Tadi udah saya paparkan ya, teman-teman ya, contoh bagaimana saat kita itu mempresentasikan ya proyek produk kita ya kepada calon investor, kepada calon customer ya, kepada calon partner ya, teman-teman ya. Itu udah detail banget tuh dari openingnya seperti apa, introductionnya bagaimana, memperkenalkan company kita dulu ya teman-teman ya. Terus kita ekspor di bidang yang seperti apa, itu juga perlu tuh kita sampaikan. Tapi ingat, pada saat kita membuat presentasi itu, slide-nya, pertama yang paling utama itu adalah desainnya memang ya teman-teman ya. Desain itu tuh menentukan banget ya teman-teman ya. Desain yang kekinian, yang bagus, itu bikin mata jadi enak gitu loh kita kalau ngelihatnya teman-teman. Ya, termasuk setelah itu adalah strukturnya teman-teman ya. Urutan-urutan kita menampilkan slide juga itu penting ya teman-teman ya. Jangan teman-teman tuh menyampaikan di awal-awal langsung kita mintanya apa, kita butuhnya apa gitu ya. Kita pengennya tuh bisnis ini harus sekian, nggak kayak begitu juga teman-teman. Ya, ada ritme yang harus kita atur polanya. Ya, audiens kita harus paham dulu, harus memahami dulu ini proyeknya apa. Ya, solusinya apa sih yang bisa diberikan gitu ya untuk permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya teman-teman ya. Solusinya bagaimana gitu ya. Terus apa aja nih teknologi yang bisa digunakan untuk mensupport ya, untuk mendukung solusi yang akan dilakukan. Kayak tadi kan saya ada ya teman-teman ya, itu apa tuh tadi? Ada
solusi dari kita apa, teman-teman ya? Kita pengen ngasih, nih saya share sedikit lagi ya, sebentar. Oke, solusinya apa sih yang bisa kita kasih dengan adanya inovasi produk digital kita yang baru gitu ya teman-teman ya? Atau kita mau bikin project ini nih apa solusi yang bisa diberikan dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya teman-teman. Nah ini solusinya ini contoh ya teman-teman ya. Ini eh sebentar ya teman-teman. Ini kita udah di record belum sih? Sebentar. Udah ya. Oke. eh kita mau kasih apa ya tingkat kenyamanan yang lebih baik lagi, keamanan security untuk pengguna pada saat mereka bertransaksi ya. Terus ini kita kasih harga yang fleksibel ya teman-teman ya, yang bisa dipilih oleh konsumen sesuai dengan kemampuan mereka teman-teman. Ya, terus kita juga ada yang namanya pengembangan teman-teman ya. Kita mendukung apa dari sisi pembayarannya pelanggan lah menjadi lebih mudah ya. Selain lebih mudah, kita kasihkan micro payment, artinya itu pembayaran dengan jumlah denom yang lebih kecil kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada solusi yang bisa kita berikan ya. Terus kenapa ya harus menggunakan produk kita, harus menggunakan jasa kita, misalnya kita harus dijelasin tuh teman-teman ya. Kita di sini ngasih tahu nih, ya proses integrasinya tuh lebih high end, lebih canggih, lebih advance gitu ya. Terus kita menggunakan single sign on, single partner ya teman-teman ya. Terus semuanya tuh online terintegrasi dari proses onboarding partner ya teman-teman ya. Onboarding partner tuh proses partner yang mau join itu mereka bisa create sendiri, ada toolsnya, ada device-nya, misalnya kayak gitu teman-teman. Ya, terus proses approval pun juga itu dari platform yang sama. Ada dashboard pengecekan, monitoring reportnya, disupport juga oleh CS selama 24 hari, 7 jam, 7 hari, 24 jam, 7 hari, gitu teman-teman ya. Ada lagi anti fraud ya, kita tuh jauh-jauh dari yang namanya bug, ya, error atau apa gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita juga udah didukung oleh, disupport oleh teknologi AI misalnya, kayak gitu teman-teman. Ya, oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Karena penting banget ya dari teman-teman tuh, makanya teman-teman kan dari sekarang ya udah belajar, udah berlatih gitu ya, bagaimana sih bikin slide yang bagus, bikin PPT yang bagus gitu ya. Saya lihat ya teman-teman ya dari kita presentasi pertama ya teman-teman tuh menyajikan materi itu seperti apa ya, ada yang profesional, ada yang fun ya, ada yang cute gitu ya teman-teman ya. Itu kan sebalik lagi ya, kadang-kadang kita membuat template PPT itu kadang-kadang berdasarkan dengan mood kita gitu ya. Terus atau dengan kita lagi dalam kondisi apa gitu ya teman-teman ya. Tapi biasanya ya kita kalau bikin PowerPoint template-nya ya kita harus lihat kepentingannya ini untuk siapa. Akan ditonton atau akan dilihat oleh siapa. Ya, penting nggak kita bikin yang lebih profesional? Penting nggak kita bikin sesuatu hal yang menonjolkan teknologinya, template-nya, kayak gitu loh teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya sambil saya mau cari tadi ya, apa materi slide terakhir yang saya mengajak gitu loh, mengajak untuk mengintegrasikan itu di mana ya saya lihat. Silakan teman-teman bertanya.
Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Sepertinya nggak ada, Ibu. Nggak ada. Oke, sebentar ya. Saya lagi cari dulu materinya mana sih. Nggak ada. Oh, ini nih teman-teman. Oke, ada nih teman-teman ya. Untuk tadi ya slide yang di ending ya, itu untuk mengajak ya memastikan mereka tuh untuk ayo kita coba explore lebih lanjut atau kita bisa apa istilahnya tuh kita mulai berkolaborasi gitu-gitu itu penting juga sih ya sebagai punch punch apa namanya teman-teman punchline ya punchline-nya teman-teman. Oke. Ya balik lagi ya disesuaikan eh, ininya seperti apa. Nah, ini contoh slide saya ya, teman-teman ya. Ini ada yang minta admin. Oke, ini contoh slide saya. Eh, kok hide video sih? Sebentar. Oke, teman-teman. Nah, nah ini cuma begini aja sih. Kayak gini, teman-teman ya. Nah, ini contoh juga nih, teman-teman. Contoh ending slide ya pada saat kita itu mau ya menyampaikan kata-kata terselubung lah intinya gitu ya biar intinya tuh proyek ini tuh deal proyek ini tuh responnya positif gitu ya terus bos kita approve IT kita oke, finance kita oke, tim lainnya juga oke gitu ya. Atau ya partner kita, mitra kita, konsumen kita itu tuh setuju untuk kerjasama dengan kita. Ini contoh aja sih teman-teman ya. Let's bring this innovative service to life. Ya ini contoh aja sih sebenarnya. Penting juga teman-teman ya. Bisa tambahkan tagline di ending ya teman-teman ya. Di akhir. Nah biasanya juga ada juga tuh di sini tuh. Nah ini let's discover gitu ya teman-teman ya. Itu juga nggak apa-apa, boleh. Jadi ini kita ngasih tahu ke mereka bahwa kita serius gitu loh. Ayo kita sama-sama yuk kita explore nih kerjasama kita karena kan menguntungkan loh untuk kedua belah pihak. Terus juga dari sisi teknologi kan ini keren gitu kan. Ayolah kita coba pelajari lebih lanjut lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kalau teman-teman gak ada pertanyaan, coba izin saya mau absen dulu ya, teman-teman ya, untuk pertemuan kita hari ini. Hmm. Oh, saya nggak bisa melakukan presensi, teman-teman, karena udah lewat. Belum dilakukan nih katanya. Gimana ya caranya ya? Coba sebentar. Open.
Oke deh. Ya udah nggak apa-apa deh teman-teman. Eh, ini saya capture aja teman-teman semua. Oh, ini mulai sesi. Oh, saya harus klik mulai sesi di situ ya manual. Oke deh, teman-teman. Coba saya absen dulu. Nah, baru bisa. Oke, Bayu Nurbian ada nggak? Bukan ya, ini ya. Ini bukan Bukan, Ibu. kelasnya ini sih. Aduh, sebentar. Oh iya itu. Sorry. Salah. Oh iya, salah. Nggak pakai kacamata. Oke, sebentar ya. Sesi 14. Oke, kita absen dulu. Oke, teman-teman. Baidah ada nggak Baidah? Baidah? Tidak ada Ibu sakit. Sakit. Oke. Rizal Abdul Sobur. Hadir. Oke. Kemala hadir. Revi Audes. Revi. Tadi tadi sempat hadir Ibu, cuma keluar. Oke. Oke. Oke, Putri. Ini Putri tadi ya. Oke. Galuh. Ada nggak Galuh? Hadir Ibu. Oke. Neng Fadila. Neng ada? Nggak ada Hadir ya? Ibu hadir. Hadir. Ibu Oh, hadir. oke. Azriel Akbar. Enggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Oke. Izian ada nggak Izian? Datang nggak? Izian. Izian nggak ada. Anggi Puji Lestari. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Faisal ada ya baru masuk. Oke. Yuliana Anggun ada. Juliana hadir Ibu, cuman keluar tadi lagi pulangin abis dari luar. Oke, nggak apa-apa. Dina Nazla ada nggak? Hadir, Ibu. Oke. Fajar Goldi ada ya Fajar tadi. Muhammad Fabian itu suara Muhammad Fabian paling laris. Dinda Hadir. Halwalia ada. Dinda Halwalia ada. Dinda, Dinda nggak ada. Nurlita, nah suara Nurlita juga bisa saya tebak. Saya tebak nih, suara Nurlita, Hadir, Bu. Fabian, Putri, Kemala juga bisa tuh. Oke, Saya hadir, Bu. Najwa ada nggak Najwa? Itu tadi siapa? Dinda. Dinda, Ibu. Najwa hadir Ibu. Najwa Enggak, hadir. Bu. Dinda Saya, ada Bu. nggak? Berita. Cuma Nurlita. Lita ada. Kalau Dinda ada nggak Dinda? Dinda nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke Novianti ada. Hadir Ibu. Oke. Natashwa ada nggak Natashwa? Hadir, Ibu. Oke. Randi. Nah, Randi juga saya tahu nih harusnya suaranya nih. Coba Randi, mana Randi? Hadir, Randi Bu. ada tuh tadi nyalain. Halo, Bu. Ah iya, Ya, nyalain kamera dia. Oke, Desi Mustika ada nggak Desi? Hadir Ibu. Desi ada ya. Oke. Siti Salva ada Siti Salva Salsabila. Adakah? Nggak ada. Intan Nur Cahyani ada nggak Intan Nur Cahyani? Hadir Intan. Ibu. Oke, Intan. Arya, ada nggak Arya? Arya, Arya nggak ada Arya. Oke, Katarina Barek yang presentasi. Katarina Ina, ada nggak? Ina Mawar ada? Hadir Ibu. Oke.
Maria ada. Susana ada nggak? Susana nggak ada ya? Susan? Tadi ada Ibu. Oh, tadi ada ya. Oke. Ita, mana nih Ita? Hadir. Oke. Oke, teman-teman. Udah saya save presensinya. Thank you banget untuk teman-teman semua yang udah hadir. Saya minta maaf ya, mungkin eh, online kita yang pertama agak kurang nyaman ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan nextnya kita oh Susan hadir ya, Susan tadi udah hadir dikasih tahu. Mudah-mudahan di berikutnya lebih proper lagi ya teman-teman ya. Oke. Thank you banget sekali lagi atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman yang lagi di luar atau di jalan segera pulang karena udah malam ya. Hati-hati di jalan. Ya, untuk teman-teman semua selamat beristirahat. Thank you banget dan happy weekend pastinya untuk besok ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Salam Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima Makasih, kasih. Bu. Terima kasih.